warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm good. And you? I'm great to hear that. I'm very well, thank you. Before we start our lesson, ada yang bisa bantu Miss to lead the prayer today? Kamu siapa namanya? Yeah, Miss. Hi, Salvia. Can you help Miss to lead the prayer today? Yes, Miss. Okay, thank you. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Okay, thank you. Now, before we start our class, let me check attendance first. Kalau namanya dipanggil, please say present Miss. Karena Fitri, Present, Miss. Septiani, Present, Miss. Putri Natasha, Present, Miss. Sylvia, Present, Miss. Afrina. Present, Miss. Okay, masuk semuanya ya nanti. By the way, because this is our first meeting, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu nama Miss. So, let me introduce myself. My name is Dio Lina Adika. You can call me Miss Dio or just call me Miss. Okay? Okay, Miss. Nice to meet you all. Ready to learn today? Yeah. Okay, student, before we start material, Miss mau tunjukin suatu gambar dulu. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambarnya apa? Tentang apa? Berita. Berita, betul. Berita apa kira-kira ini? Tentang apa? Kecelakaan. Kecelakaan. Jadi, benar ini gambarnya tentang berita. Jadi, ada yang udah bisa nebak belum kira-kira materi kita hari ini bakal belajar apa? Tentang Breaking news. tentang breaking news. Dikit lagi tentang berita. Oke. Atau lebih tepatnya news item text. So, today we are going to learn about news item text. Sebelum kita lanjut, ada yang udah pernah dengar istilah news item text belum? Belum, Miss. Belum. Masa belum? Kalau news pernah dengar? Pernah. Baca berita online, baca berita offline pernah? Pernah. Nah, berarti kalian udah sering dengar tentang news item text, cuma mungkin belum tahu aja istilahnya itu ya. Ya, Miss. Okay. Now let's start with the definition. Apakah tulisan di PPT-nya terlihat jelas? Jelas, Miss. Miss. Okay. News item text. Definition of news item text. News item text is text that report recent event or newsworthy happenings. Jadi, sederhananya news item text ini adalah teks yang memberitakan suatu kejadian atau peristiwa dan memberikan informasi kepada pembaca secara jelas dan faktual. Apa itu faktual? Faktual artinya informasi berdasarkan fakta. So, kalau kejadian penting lalu benda ditulis dalam bentuk informasi yang jelas, itu disebut sebagai
news sebagai news item text. Lanjut. Nah, sekarang untuk purpose atau tujuan dari news item text. Tujuan dari news item text ini ada dua. Yang pertama untuk menginformasikan pembaca about events, tentang kejadian. Yang kedua, present factual information, memberikan fakta faktual. Jadi tujuan utama dari teks ini adalah memberikan informasi tentang suatu kejadian yang tujuannya itu bukan untuk hiburan, tapi benar-benar menyampaikan informasi yang penting. Misalnya tentang kecelakaan, bencana, acara sekolah, atau acara besar lainnya. Jadi pembaca tahu nih apa sih yang terjadi sekarang ini. Nah, sekarang kita masuk ke structure of news item text. This part is very important, so please pay attention, okay? As you can see on the slide, news item text has three main structure. Yang pertama ada newsworthy event. The first is newsworthy event atau main news atau inti dari beritanya. Nah, bagian inti ini biasanya berisi inti utama dari berita. Jadi saat pembaca membaca judulnya aja mereka udah tahu nih, oh beritanya tentang ini. Contohnya kayak terjadi kecelakaan di jembatan Dompa. Nah, orang-orang bisa langsung tahu kan beritanya tentang apa? Tentang kecelakaan di jembatan Dompa. So, newsworthy event adalah bagian utama dari berita. Yang kedua ada background events. Bagian ini menjelaskan informasi yang lebih lengkapnya tentang kejadian tersebut. Kalau di newsworthy event hanya disebutkan kayak telah terjadi kecelakaan di jembatan Dompa, tapi di bagian background event itu lebih lengkap lagi informasinya. Kejadiannya di mana, kapan, melibatkan siapa aja gitu. Contohnya terjadi sebuah kecelakaan di jembatan Dompa, itu newsworthy event. Lalu dilanjut dengan background eventnya. Kecelakaan terjadi di pagi hari, melibatkan 2 kendaraan, dan terjadi karena jalan licin. Nah, itu termasuk background event karena memberikan informasi yang lebih lengkap. Dan yang terakhir ada sources atau statement. Nah, bagian ini berisi pernyataan dan sumber informasi. Sumbernya bisa berasal dari orang-orang yang berada di TKP, polisi. Biasanya kan kalau kecelakaan pasti ada polisi kan, ada saksinya atau pihak yang terlibat. Biasanya ada kalimat seperti ini. According to the police, berdasarkan pernyataan polisi. Nah, bagian ini penting supaya berita lebih terpercaya karena informasinya berasal dari sumber tertentu. Jadi simpelnya, newsworthy event itu berita utamanya. Kalau background event itu memberikan informasi penting. Yang terakhir itu sources, yaitu pernyataan dari berbagai sumber. Lanjut. Lanjut ke language features of news item text. Language features adalah ciri kebahasaan atau gaya bahasa yang biasanya digunakan dalam news item text. Yang pertama ada simple past tense. Simple past tense adalah bentuk kalimat sederhana, bentuk kalimat yang digunakan untuk membahas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Kenapa news item text memakai simple past tense? Ada yang tahu kenapa? Tidak, karena berita biasanya melaporkan peristiwa yang sudah terjadi atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, makanya pakai simple past tense. Yang kedua ada action verb. Action verb adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan atau aktivitas, action. Example,
like broke, evacuate, arrive. Nah, contoh kalimatnya kayak student evacuate the building immediately. Atau teacher kata evacuate itu kan menunjukkan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga ada saying verbs. Saying verbs adalah kata yang digunakan untuk melaporkan ucapan, pernyataan, atau informasi dari seseorang. Example, state, explain. Nah, example sentence-nya, the police state that the accident happened at midnight. Yang terakhir ada time expression. Time expression ini adalah kata atau frasa yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, the accident happened yesterday afternoon. Mana bagian time expression-nya? Kita tadi. The incident happened yesterday afternoon. Time expression-nya berarti di yesterday dan afternoon. So, yang perlu kalian ingat dan tahu, simple past tense itu digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu. Kalau action verb menjelaskan tindakan, saying verbs menjelaskan pernyataan, dan time expression menjelaskan tentang waktu kejadian. Now let's move to the example text. Sebelum kita mulai, jelas nggak tulisannya? Jelas. Oke, jelas ya. Now Miss need one volunteer to read the example text. Siapa yang bersedia? Fitri mau coba baca teksnya? Dan judulnya. School fire incident. The fire broke out in a school laboratory yesterday afternoon, causing panic among students and teachers. The fire started around 2 p.m. and quickly spread due to flammable materials in the room. Students and teachers immediately evacuated the building following safety procedures. Firefighters arrived shortly after and managed to control the fire within an hour. Fortunately, no one was injured, but several laboratory tools were damaged, according to the school security official. The fire was caused by an electrical short circuit. The school plans to improve safety measures to prevent similar incidents in the future. Okay, thank you, Fitri. Now, after listen to the text, kira-kira ada yang udah bisa nyoba buat ini nggak, nebak struktur teksnya? Masih ingat struktur teksnya atau mau diulang? Ulang. Kita ulang sedikit ya. Nah, struktur of news item text. Yang pertama tadi ada news multi event, menjelaskan tentang berita utamanya. Yang kedua ada background events, menjelaskan tentang detailnya, informasi. Yang ketiga ada sources atau pernyataan dari orang-orang yang ada di TKP. Sekarang kita lihat ke example text, kita kembali ke example text. Nah, kira-kira dari teks ini, mana bagian newsworthy events? The first one. Ya, betul. Kenapa bagian pertama ini termasuk ke newsworthy events? Karena menjelaskan tentang berita utamanya. Paragraf kedua kira-kira maksudnya kemana? Background events or sources? Background event. Background events. Kenapa kira-kira masuk ke background events? Karena menceritakan kejadian secara Secara detail atau memberikan
Informasi. Bagus. Yang ketiga, udah jelas paragraf ketiga. Strukturnya apa? Sources. Kenapa sources? Karena menjelaskan tentang pernyataan dari orang-orang. Oke. Habis structure, kita bahas tadi apa saja? Structure. Now, okay, language features. Now, let's identify some language features from the example text. Who can find the times expressions in this text? Mana yang menjelaskan tentang waktu kejadian di teks ini? Yesterday afternoon. Ya, yesterday afternoon. Apa lagi? Masih ada nggak kira-kira? Ya, 2 p.m. betul. Kenapa dia masuknya ke time expression? Tadi time expression apa penjelasannya? Menjelaskan waktu kejadian. Oke. Kita lanjut ke action verbs. Ada nggak kira-kira action verb di teks ini? Broke out. Ada broke out? Ada. Selain broke out apa lagi? Menjelaskan tindakan apa lagi? Broke out, evaluate. Satu lagi apa? Alright, oke. Kenapa masuknya ke action verb? Because katanya menjelaskan tentang suatu tindakan. So, from this text, kalian bisa melihat langsung struktur and language features dari news item text. Jadi bukan hanya teori, tapi kalian juga bisa langsung menganalisis contoh teksnya. Now I will give you a worksheet. Kalian kerjakan secara individu. Please pay attention to the instruction, okay? Dengarkan baik-baik supaya tidak salah. Jadi di worksheet ini ada sebuah teks dan pertanyaan. Cara menjawabnya adalah kalian baca dulu teksnya, lalu jawab pertanyaan di bawah. Untuk menulis jawabannya bebas mau tulis di mana, boleh tulis di sini atau di belakang juga boleh. Dan yang paling penting jangan lupa nama dan kelasnya ditulis. Jelas? Jelas, Miss. So, write your name first. Read the text carefully and answer the question and write your answer. Okay? Okay. You will have about 10 until 15 minutes to do this worksheet. You may start the worksheet now. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ya. Please read the text carefully supaya nggak salah jawab pertanyaannya.
Sini dulu. Kenapa sih begini kok? Emang tidak bisa lagi? Tidak bisa. Siapa itu? Ini namanya apa? Kalau ada instruksi yang masih membingungkan, please raise your hand and ask, oke? Nanti setelah selesai, bilang ya, kalau kita akan bahas jawabannya bersama-sama. Sudah selesai? Belum. Oke, silakan lanjutkan dulu. Oh, my student, have you finished this worksheet? Sudah selesai? Ya, ayo kita bahas bersama-sama. Siapa yang bisa bantu untuk bacakan teksnya? Saya. Seperti.
Please read the text. School fire incident. School fire incident. A fire broke out in a school laboratory yesterday afternoon, causing panic among students and teachers. The fire started around 2 p.m. and quickly spread due to flammable material in the room. Students and the teacher immediately evacuated the building following safety procedures. Firefighters arrived shortly after and managed to control the fire within an hour. Fortunately, no one was injured, but several laboratory tools were damaged. According to the school security officer, the fire was caused by an electrical short circuit. The school plans to improve safety measures to prevent similar incident in the future. Okay, thank you, Sakti. Now let's move to the question. Who wants to answer question number 1? Abrina? Okay. Read the question first, please. What is the news report? The news is about a fire incident in a school laboratory. Correct? Yes. Yes, correct. Number 2, question number 2, who wants to answer? Sakti, okay. Number 2, when did the event happen? The answer, the event happened yesterday afternoon around 2 p.m. Yes, correct. Number 3, who wants to answer? Putri Natasha? Okay. Where did the event happen? The answer, the event happened. The event happened in a school laboratory. The last question. Sylvia? Okay, the question is, who gave information about the cause of the fire? The answer is, the school security officer gave the information about the cause of the fire. Okay, correct. Thank you guys. You did a great job. Give applause for the class. So before we end the lesson today, what we learned today? Apa yang kita pelajari hari ini tentang news item text. Apa aja tadi? Ada definition of news item text. Ada structure. Ada tujuan. Ada language features-nya. Dan ada example text untuk mengidentifikasi bagian penting dari teks. So now, you students be able to identify newsworthy event, background event, sources, as well as what, who, when, and where. Is there anything that you still don't understand? Ada yang belum paham? Paham. Ada pertanyaan? Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kelas ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kelas hari ini. Thank you for attention. See you in the next meeting. See you.